berlebihan Bapak Ibu. Asal informasinya itu lengkap. Misalkan kayak kuliner yang kayak kami, misalkan karena kami di Banten, harus jelas penyimpanannya dari mana, cara masaknya gimana, apakah itu dia ready to eat atau dia ready to cook. Kalau ready to eat, buka, santap. Tapi kalau ready to cook, harus diolah. Nah ini banyak yang tidak tercantum di dalam produk-produk. Harus jelas, apakah dia ready to eat, apakah dia ready to cook. Gitu ya. Terus penyimpanan jangan lupa, kadang kita beli, padahal di situ ada tertera harus disimpan dalam suhu freezer. Ternyata beberapa itu lupa taruh, terus nanti ternyata udah nggak enak. Sebenarnya bukan kesalahan dari si yang punya ya. Ada juga yang harusnya dicantumkan di dalam suhu berapa, tapi tidak dicantumkan. Nah ini kan tidak tepat. Begitu. Next slide. Nah, ini adalah packaging, itu adalah alat komunikasi Bapak Ibu. Ini misalkan Bapak Ibu punya produk, saya mau tanya dong, selama ini distribusinya langsung lewat WhatsApp atau sudah ada yang di beberapa tempat? Maksudnya kita bekerja sama dengan TEL gitu, ke toko oleh-oleh. Padahal saya di sini tadi udah ngelirik ini loh, wah ini belum tak jamah. Saya terus terang belum pernah, produk saya belum lagi, makanya tadi Bu Ovi bilang, saya kalau cari barang harus ke Semarang, PR. Di mana nanti saya harus ada produk di sini. Nah itu PR. Ini orang marketing langsung jalan nih. Ini bagaimana caranya gitu. Ya. Saya terus terang tadi disampaikan, saya nggak kuliah Bapak Ibu, saya hanya setara dengan SMA, tetapi kami melakukan pelatihan terus bagaimana supaya kita bisa eksis, bisa sejajar dengan produk-produk yang kompetitor yang sudah mulai tinggi. Bahkan kemarin kita bersanding dengan Juanda. Jadi kita pernah di dalam pelatihan seperti ini, kita berdua Bu narasumber, kayaknya sengaja deh sama dinas dari kota Semarang itu disandingkan gitu. Jadi kita akhirnya beradu, bukan beradu sih, kita akhirnya menjelaskan dari Juanda juga menjelaskan tentang brand produknya, kami juga. Tapi Bapak Ibu apa yang saya tidak pernah terbesit dalam benak saya. Setelah kita selesai, dari Juanda menemui saya, Ibu luar biasa gitu. Bangga ya, senang gitu. Kenapa? Karena saya aja belum sampai ke HACCP. Ibu sudah sampai ke HACCP. Jadi belum tentu brand yang terkenal itu memenuhi persyaratan. Belum tentu. Hanya apa? Dia pandai di marketing distribusi. Yang harus kita gali di sini adalah itu. Ya. Nah, kalau ini alat komunikasi pelanggan itu tadi yang saya sampaikan harus lengkap, terus warnanya. Jangan warnanya itu tiga warna utama main dalam satu, misalkan biru, merah, kuning. Jadi satu. Di dalam packaging itu ada warna biru, merah, kuning. Itu buat kami tidak bisa, ya. Jadi tonjolkan aja warna, misalkan ada warna merah dominan di warna merah, dominan di warna kuning. Yang lainnya menyesuaikan. Supaya apa? Suatu saat kalau Bapak Ibu pasti sering ikut pameran ya, pameran dari pemerintah sering mengadakan, kan berjajan ya. Kalau kita lewat, pasti akan dilirik yang warna paling apa? Menjreng. Ini Allah ya. Nah, jadi itu kuncinya. Karena dari jauh tuh jadi penasaran itu apa. Begitu lihat namanya semuanya tahu gitu. Ini luar biasa menjreng gitu. Dilihat, dibaca. Fungsinya packaging itu. Akhirnya ada keinginan untuk membaca ini apa, cara masaknya bagaimana. Kalau perlu, kalau Bapak Ibu nanti sudah ke level yang berikutnya, ada di situ yang namanya nilai gizi. Ya, nilai gizi itu penting karena
masyarakat modern kita sekarang udah mulai menakar akar. Saya hanya butuh protein sekian, saya hanya butuh karbo sekian. Itu memang budaya ya sekarang ya. Semakin meningkatnya kesehatan. Ini. Sadar kesehatan. Next. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, kenapa tadi saya bilang harus lengkap di packaging Bapak Ibu? Saya mau cerita tentang, saya cerita aja nih. Jadi gini, Bapak Ibu kalau punya produk harus tahu dulu pemasarannya gimana. Paham? Jadi Bapak Ibu ini membuat produk, saya akan sampaikan produk ini ke siapa? Itu penting. Yang pertama, di umur berapa? Kalau umur berapa? Terus distribusiku harus ke mana? Itu sudah harus dipikirkan. Ya, sasaran utama produk ini kemana? Karena dengan begitu, Bapak Ibu bisa langsung berpikir marketing tadi. Oh, berarti saya harus berkaitan dengan, misalkan kalau produk Bapak Ibu itu frozen. Frozen itu banyak kan? Ada. Ya, frozen itu banyak. Bisa kita gandeng gitu. Atau kalau misalkan kayak bolu-bolu, di itu kan banyak bu, kafe sekarang banyak. Banyak kan kafe kerjasama dengan kafe. Kalau kafe di sini masa 100 kafe nggak ada? Ada, pasti ada. Satu kafe sehari hanya 10 piece, hanya 100 ribu produksi sehari berapa? Nggak pernah berpikir ya? Jadi sesimpel itu, pikiran kita itu harus sesimpel itu Bapak Ibu. Itu kalau yang langsung ke customer ya, langsung itu. Tapi kalau itu bermain di retail atau di toko oleh-oleh, yang pertama Ibu harus kuatkan adalah pondasi. Jadi saya pernah ada cerita, kenapa tadi ada di sejarah saya ada Citra Semarang ya. Sedangkan saya mereknya New Citra. Citra Semarang itu merek orang tua saya. Saya berusaha untuk haki Bapak Ibu. Ternyata tidak bisa karena ada nama kota. Akhirnya saya bingung. Saya maju lagi. Karena yang saya bikin, saya tidak pakai fasilitasi waktu itu. Karena saya gini, saya mau punya usaha, sebelum saya kembangkan usaha ini, saya harus sudah pegang pondasinya. Kalau ternyata saya main marketing besar nih, terus ternyata merek itu ada yang punya, atau yang punya uang cepet-cepet merekan, hancurlah kita. Jadi yang pertama yang jenengan harus usahakan, mungkin nanti bisa minta fasilitasi, atau yang belum punya haki, nomor satu, ya, nomor satu, pondasi kuat adalah haki. Cipta. Iya, hak cipta merek dagang Bapak Ibu harus terdaftar dulu sebelum kita ke marketing, sebelum kita ke branding, sebelum produk kita sampai menyebar ke lain kota. Ya, nomor satu itu. Jadi pada saat itu kami tidak bisa naik nih harganya. Nama anak saya 4 Bapak Ibu. Saya pakai semuanya. Pakai nama ini Pak, pakai nama ini Pak. Karena saya itu kan gaptek ya, saya nggak kuliah ya. Terus pokoknya kalau sekarang Bapak Ibu bisa lihat nanti di DKI dan ID ya, bisa langsung cek dulu apakah nama ini sudah ada gitu. Nanti bisa minta info dari dinas. Bagaimana cara? Biasanya yang memberikan fasilitasi koperasi ya, dinas koperasi tempatnya. Nanti Bapak Ibu bisa minta fasilitasi itu. Kalau sudah marketingnya sudah kelihatan di depan mata, nggak usah nunggu fasilitasi lama. Nanti Bapak Ibu mau kerja maju mundur gitu. Karena yang saya lakukan, ini market saya udah jalan. Aduh, kalau saya nunggu 1 tahun lagi, takut Akhirnya saya mandiri. Jadi 4 anak saya sampaikan ke haki, ditolak semua Bapak Ibu. Padahal kita bayar sendiri loh. Jangan sampai Bapak Ibu mengalami seperti saya, ya. Kenapa saya sampaikan di awal? Karena itu penting sekali. Nah, itu yang mengenai haki. Pondasi utama adalah
iya, fondasi itu ya sebelum tanah naiknya. Kalau kita fondasinya ya itu hak cipta itu, kaki harus ada dulu. Ya, akhirnya kita udah bingung mau cari nama apa, ya sudahlah saya pakai New Citra. Ternyata alhamdulillah bisa. Tapi, ya ada tapinya. Ini Bapak Ibu pokoknya jangan seperti saya. Saya makanya mau sehat supaya waktunya tidak terlalu lama. Saya dari 2009 sampai 2017 itu termasuk waktu yang lama untuk membangun sebuah bisnis. Setelah saya belajar nih, saya lama banget ini. Saya nggak mau. Jadi dengan nama New Citra di benak Ibu ini kita pelatihan. Saya duduk di depan waktu itu saya masih ingat ada narasumber tentang packaging branding. Saya buat produk nih kayak punya Ibu ini. Bagus, pede gitu ya, di sini warnanya merah gitu. Ibu mereknya New Citra, iya. Gimana Mbak gitu? Sudah habis sudah. Bapak Ibu tahu nggak kalau New Citra itu? Ibu tahu nggak? Di benak saya itu kayak orkes palapa. Sakit hati nggak tuh? Sakit hati kan loh Ibu? Jangan. Akhirnya kita punya ini lagi. Aduh, kok pakai New itu ternyata mansanya tidak lagi gitu ya. Saya bingung. Akhirnya saya konsultasi dengan konsultan bisnis kami dari dinas juga. Saya minta didesainkan, saya nggak mau tahu nama New Citra udah happy, bikin logo sebagus mungkin sampai dia memvisualisasikan bahwa ini adalah Bandeng. Akhirnya jadilah logo yang tadi terpampang ya, New Citra. Tulis saya kayak Bandeng gitu kan. Nah, itu juga saya itu bayar sendiri Bapak Ibu. Karena waktu itu kami tidak tahu kalau ada fasilitasi gini. Saya bilang saya lama, saya apa sendiri gitu ya kayaknya. Bukan karena saya kurang komunikasi dengan dinas. Jadi Bapak Ibu saya berharap di usaha yang masih harus ada di depan. Bisa. Kalau perlu, kalau punya Bapak nggak usah digoreng. Jadi masih yang itu langsung divakum. Tulisin di atasnya ready to cook. Ya. Tukuk ya, sebelum dikonsumsi dimasak dulu. Ya. Oh gitu, siap. Keren apa? Ayo. Ready to cook gitu. Sebelum saya buka nih kemasan, nanti saya bisa dibantu ya. Saya akan ini. Ada pertanyaan lagi? Kayak ya. Dengan nama jus pinten Pak? Per minimal 1.000 kali 1.300. Terus beli sablon print tapi Ini cetak ini. cetak Timudi kok aduh ini kaca ergo nih. Ini 3 warna. 3 warna yang lebih mahal. Ibunya gak ngerti ya? Ngerti ya? Ibu mau gak? Belum tanya ya? Apanya? Kemasannya Itu mau saran no. Aku pengen dulu maksudnya apa tuh? nah produknya dilihatkan Tidak kelihatan apa? ya maksudnya itu loh produk di atas. Aku lagi tak foto mungkin ya Shopee apa lewat apa Mas? lewat teman Oh temen. teman Minimal 1.000 kali 1.300 ya? ini boleh iya Iya kan? dan ini ukuran segini dengan misalnya kecil Murah, oh, iya ini beda loh. Ada laminasinya Ada laminasi. Iya. Kuat berapa bulan ya? Minggu. apa deh Betul. wala dari fisik aku tak apa wes do ide mau langsung Ki bisa suwi kan?
mesti ganti. Bisa saja. Oh, vakum. Bapak Ibu, saya mau tunjukin aja beberapa, tapi nanti kalau mau dibagi boleh Pak. Jadi nanti Bapak Ibu mesti dibagi pilihan, boleh foto dilihat juga, sebetulnya boleh Pak. Kipek ini yang vakum Bu, ya, ini yang vakum. Terus kalau yang boil pack ini dia lebih tebal. Yang tadi saya bilang ini ukurannya macam-macam ya, ukurannya macam-macam sesuai kebutuhan. Kalau Bapak Ibu mau custom, minimal order memang ada 500, tapi kalau sesuai dengan itu tidak, hanya 100 boleh. Jadi nggak harus hemat-hemat uangnya gitu ya. Saya kalau 500, saya juga awal-awal ordernya cuma 100. Itu yang boiling pack ya, itu boleh macam-macam yang bisa dipanaskan tadi. Ya dia beda. Jadi kalau vakum tidak bisa dipanaskan, tapi kalau boiling pack bisa dipanaskan. Dan di suhu ruangan tadi. Oh iya, tenang Pak, itu masih ada 2 produk yang di sana Pak. Ya ini masak saya ini, cuman ini yang gede, yang panjang. Ya, ini Rintot pack yang dia bisa. Rintot itu adalah pemasakan di suhu 121 derajat dalam tekanan 1,5 bar selama kurang lebih 15 menit. Karena suhunya lebih dari 100, makanya dia harus menggunakan kemasan yang khusus ini. Ya, kalau boil pack maksimal dipanas 100 derajat Celcius. Ini Rintot pack. Ya, Rintot pack. Ya, beda. Ini yang saya pakai untuk produk-produk kami yang tahan sampai 2 tahun, tapi saya hanya kasih expired cukup 1 tahun saja. Bapak? Ya, bisa dipotong nanti Bapak. Cuma itu sampainya cuma, sampainya ya ada satu. Tapi bisa dipotong Semarang. Tetapi di dalam bisnis konsultan kami itu dihapus. Ya, tidak usah idealis karena kita mau kemana-mana. Kita mau kemana-mana nih. Ya, kita mau kemana-mana produknya. Jadi lebih baik kan bisa di mana-mana gitu loh maksudnya. Kalau Bapak Ibu oleh-oleh khas, berarti pemasaran Bapak Ibu hanya di wilayah Kudus saja. Itu berarti Bapak Ibu membatasi market. Ya, ini saya bisa ke Kudus. Kan ada nama yang kota Semarang. Saya bisa ke Jogja kan nggak ada. Nggak ada ini kota Semarang di sana, nggak ada. Jadi orang yang beli di Jogja, orang yang beli di Kudus, intinya mereka butuh pengen produk ini, gitu. Ya, jangan pernah membatasi market.